barang siapa yang mengata tasbih malaikat tadi, manusia siapa yang mengata tasbih seperti malaikat tadi sehari atau dalam sebulan atau dalam setahun atau seumur hidup sekali, Allah ampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, sekalipun banyaknya dosa-dosa itu seperti buih di laut. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Disebutkan dahulu bahwa termasuk yang mencegah manusia itu tafakur ada 10 perkara, di antara lain adalah hubbus sana. Hubbus sana artinya apa? Suka dipuji orang. Karena kita ingin selalu dipuji orang, selalu ingin disanjung orang, akhirnya kita lupa merenungi apa yang diciptakan Allah. Disebutkan lagi dahulu bahwa yang menghalangi kita tafakur adalah kita terlalu banyak makan, terlalu banyak guring dan seumpamanya. Nah, itulah hal-hal yang membuat manusia ini terlupakan daripada tafakur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an tidak sedikit Allah memerintahkan, "Qul," katakan wahai Rasul kepada umatmu, "Siru fil ardh, panzuru," berjalanlah kamu di muka bumi ini. Panzuru, tengok dan pikirkan. Banyak ayat di Al-Quran seperti itu. Siru, berjalanlah kamu fil ardh, di muka bumi. Panzuru, pikirkan olehmu. Nah, karena hal-hal tadilah yang menyebabkan kita terhalang daripada tafakur itu. Puncak nafsu syahwatmu adalah bahwa kamu memenuhi perutmu. Sedangkan kamu tidak mampu makan 1/10 yang dimakan oleh binatang. Kalau urusan memakan, kita kalah dengan binatang. Maka binatang itu di atasmu dengan 10 derajat. Mungkin 10 kali lebih, 10 kali lipat binatang itu banyaknya makan daripada kita. Nah, itu nang kita urusi, itu nang kita pikirkan, kayak apa kita makan, kayak apa kita ini, kayak apa kita itu. Nah, urusan ini nang menghalangi kita untuk bertafakur. Nang dipikirkan pasti urusan makan, pasti urusan guring, pasti urusan syahwat atau nafsu jasmani. Itu yang menyebabkan kita terhalang daripada tafakur. Kita hendak berjalan misalnya ke mana, beribadah umpamanya, hendak beribadah, hendak ziarah atau hendak umrah. Tadudi kita memikirkan kayak apa caranya beribadah tuh nang bagus, kayak apa ibadah itu supaya diterima Allah. Itu tadudi pikiran kita. Yang pertama kita pikirkan di mana kita guringnya, di mana kita makannya, berapa kali sehari makannya. Padahal yang kita tujuannya rencananya adalah ibadah, tujuan rencana beribadah. Tapi yang kita pikirkan justru urusan yang bukan ibadah. Nah, ini tadi dimaksud dengan perkataan Imam Ghazali bahwa kamu disibukkan dengan perutmu dan farajmu, yang tidak ada bagimu keinginan selain nafsu syahwatmu atau kehormatanmu. Dan puncak kehormatanmu adalah bahwa datang kepadamu 10 orang atau 100 orang dari kenalanmu, lalu mereka munafik dengan lisan mereka di hadapanmu, dan mereka menyembunyikan i'tikad yang jahat kepadamu. Jangan kita sangka orang-orang yang datang kepada kita itu i'tikadnya baik dengan kita. Kita merasa banyak bisa kenalan,
banyak berisi papatuhan. Jangan kita menganggap bahwa samuan itu mendukung kita, kada. Banyak nang munafik, nang hanya pura-pura mendukung kita. Lalu mereka munafik dengan lisan mereka di hadapanmu, dan mereka menyembunyikan i'tikad yang jahat kepadamu. Kita berusaha menjaga citra diri, menjaga kehormatan. Itu kita pikirkan benar kayak apa supaya jangan rusak nama baik kita. Tujuannya apa? Supaya banyak orang suka kepada kita, supaya banyak orang yang datang kepada kita. Padahal yang datang kepada kita itu belum tentu samuaan menganggap kita ini baik. Barangkali di antara mereka banyak yang hanya di lisannya mengetikatkan kebaikan, tapi dalam hatinya berlawanan. Dan jika mereka membenarkanmu dalam kecintaan mereka kepadamu, andai kata nang patuhan kita, kenalan kita, samuaan baik lawan kita, zahir dan batinnya baik, bujur-bujur baik, maka mereka tidak memiliki, kada mampu juga bagimu dan bagi mereka akan manfaat, mudarat, mati, hidup dan bangkit kembali. Orang tuh bujur-bujur cinta lawan kita, sayang lawan kita, kawalanya memberi manfaat lawan kita, kawalanya mudaratakan kita. Padahal kita mati-matian menjaga kehormatan diri agar mereka itu kada berpaling daripada kita. Nah, pikiran kita seperti itulah yang membuat kita lalai daripada tafakur, daripada merenungi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang di negerimu, di kampungmu terdapat orang Yahudi dan orang Nasrani yang kaya, yang melebihi kedudukannya atas kedudukanmu. Dan kamu menyibukkan diri dengan tipu daya ini dan lalai dari memandang kepada keilukan kerajaan langit dan bumi. Kemudian kamu lalai dari memperoleh kenikmatan dengan memandang kepada keagungan Raja alamul malakut dan alamul mulki. Dan tidaklah perumpamaanmu dan perumpamaan akalmu, artinya kita nang berpikir melihat sesuatu rumah nang bagus, terkesannya kita luar biasa. Sepanjang umur terkesan dengan kebagusan rumah orang kaya tadi. Kita kada pernah memikirkan bagaimana hebatnya, ajaibnya ini alam semesta. Nah, kalau kita macam itu, maka akal kita ini kada ada bedanya, melainkan seperti semut. Seperti semut yang keluar dari lubangnya yang digalinya dalam istana yang didirikan dari istana-istana raja, yang tinggi bangunannya, yang kukuh tiang-tiangnya, yang dihiasi dengan gadis-gadis dan pelayan-pelayan, macam-macam simpanan dan sesuatu yang berharga. Maka sesungguhnya semut itu apabila keluar dari lubangnya dan bertemu dengan teman-temannya, niscaya ia semut tidak berbicara. Kalau ia mampu berbicara selain tentang rumahnya, makanannya, dan cara menyimpannya. Adapun keadaan istana dan raja yang berada di dalam istana itu, maka semut tadi lalai daripadanya dan dari berpikir mengenainya. Bahkan tidak ada kemampuan bagi semut atas melewati dengan memandang tentang dirinya, makanannya, dan rumahnya kepada selainnya. Semut di dalam istana raja, padahal andaknya lubang samut itu. Nah, samut kan dipikirkannya apabila keluar urusan makanan, kayak apa cara menyimpan makanan, kayak apa cara makan, itu dipikirkannya. Ini kadang memandang, hebatnya istana ini, siapa ampunnya, siapa yang mengulahnya. Samut kadang memikirkan itu inya. Nah, manusia yang pikirannya hanya memandang kehebatan duniawi ini, kadang memandang tentang keajaiban ciptaan Allah, sama seperti semut tadi akalnya.
sama seperti semut akalnya. Sebagaimana semut lalai dari istana tentang tanahnya, lantainya, atapnya, dinding-dindingnya, dan bangunan lainnya, dan ia lalai juga si semut tadi dari penghuni-penghuninya. Semutnya kada perlu tahu siapa raja di sini, kada perlu tahu, yang penting dicarinya gula, manis dicarinya. Maka kamu juga lalai dari rumah Allah Ta'ala, dari rumah yang dibikin oleh Allah, langit dan bumi ini, dan dari malaikat-malaikatnya yang menjadi penghuni langit-langitnya. Langit pertama, langit kedua itu kadada kusung barang sekilan, kadada kusung daripada dahi sujudnya malaikat-malaikat itu. Di langit pertama ada malaikat yang khusus hanya untuk berdiri bertasbih kepada Allah. Sabijian langit pertama itu penuh dengan malaikat-malaikat yang berdiri sampai hari kiamat. Demikian hadis Rasulullah mengatakan. Langit yang kedua penuh dengan malaikat-malaikat yang ruku kada beampihan sampai hari kiamat, dan kada ada panat. Langit yang ketiga malaikat-malaikat penuh dengan sujud kepada Allah. Nah, kita kada sampai memikirkan kepada hal-hal itu, bahwa malaikat-malaikat itu bisa sujud sedemikian lawas, bisa ruku sedemikian lawas, agar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermacam-macam tugas dan pekerjaannya. Dan malaikat-malaikat yang diciptakan Allah itu sedikit pun kada bergisir, kada berubah daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya Tuhan, ikam wahai malaikat, tugas ikam membaca subhanallah sampai hari kiamat. Itu pang dibacanya. Kalau tak alhamdulillah kada mau. Manusia tak Allahu Akbar kada mau. Ada malaikat yang ditugasi ini, itu pang digawinya sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna lillah azza wa jalla amlakan khalaqahum kaifasya wa sawwarahum ala masya tahta arsyihi alhamahum ayyunadu qabla tulu'is syamas wa qabla gurubiha fi kulli yawm marratain ala man wassa'a ala iyalihi wa jiranihi wassa'a Allahu ta'ala alaihi fid dunya ala man dayyaka Allah alaihi ala inna Allah qad a'taakum linafaqati dirhamin ala iyalikum 70 kintara wal kintaru mislu uhud wazna anfiqu wala tajma'u wala tudayyiku wala tuqtiru wal yakun aktsaru nafaqatikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Allah ada mempunyai malaikat yang dia ciptakan bagaimana dia menghendaki di bawah arasnya Allah. Malaikat ini tugasnya apa? Tugas malaikat ini hanya berseru 2 kali sehari, sebelum subuh dan sebelum tenggelam matahari. Itu aja gawiannya. Habis itu diam sepanjangnya. Karena bila sebelum subuh berteriak, malaikat ini berseru. Nah, apa yang diseruakannya? Ala man wassa'a ala iyalihi wa jiranihi wassa'a Allah ta'ala alaihi fid dunya. Ketahuilah, orang yang melapangkan keluarganya dan tetangganya, Allah lapangkan dia di dalam dunia. Ala man dayyaka dayyakallahu alaih. Siapa yang menyempitkan atau kikir kepada keluarganya atau jirannya, Allah sempitkan dalam kehidupannya. Ala ketahui ulihmu, sesungguhnya Allah memberikan kamu untuk nafkah 1 dirham atas keluargamu diganjar dengan 70 kintar. 1 kintar itu setimbangan gunung Uhud.
Maka nafkahkanlah hartamu dan jangan kau kumpulkan, dan jangan kau sempitkan, dan jangan kau kikir, dan hendaklah nafkah kamu itu terbanyak, artinya diperbanyak yaumal jumu'at, pada hari Jumat. Nah itu aja tugas malaikat nih, bisukan berseru nih itu ranainya kayaknya parak maghrib nih itu pulang diucapakannya sampai hari kiamat. Maka kamu juga lalai dari rumah Allah, rumah yang dibikin oleh Allah Ta'ala, dan dari malaikat-malaikatnya yang menjadi penghuni langit-langitnya. Maka kamu tidak mengetahui dari langit selain apa yang diketahui oleh semut. Langit itu apa yang mesti kita pikirkan? Satu, langit itu di mana tihangnya? Kelilingnya dunia di mana tihangnya langit itu? Kalau ada orang mulah rumah kada betihang, ada atapnya, nah itu luar biasa. Ganjilnya, anehnya. Nah langit itu satu kada betihang. Nang kedua langit itu kada ada betali. Mang begantung ke mana? Kada ada. Nah itu salah satu yang kita tafakurkan, yang akhirnya kita mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka kamu tidak mengetahui dari langit selain apa yang diketahui oleh semut. Bila mendung pacang hujan tu benaham pacangan. Dari atap rumahmu, dan kamu tidak mengetahui dari malaikat-malaikat langit selain apa yang diketahui oleh semut dari kamu dan dari penghuni rumah-rumahmu. Tetapi tidak ada bagi semut jalan kepada mengenalmu dan mengetahui keajaiban-keajaiban istanamu dan keindahan-keindahan ciptaan pencipta padanya. Adapun kamu, maka bagimu ada kemampuan. Samut itu memangnya kada diberi sesuatu oleh Allah untuk mengenali itu. Jadi samut itu wajar aja, munnya kada kenal lawan raja nang di istana itu wajar. Samutnya kada kenal lawan pelayan-pelayannya itu wajar. Karena samut diciptakan bukan untuk mengenali itu. Nah, adapun kamu manusia, maka bagimu ada kemampuan. Kita ada diberi kemampuan untuk berkeliling pada alamul malakut dan mengetahui dari keajaiban-keajaibannya akan apa yang para makhluk lalai daripadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Dailami menyebutkan, Inna lillahi ta'ala bahran min nur hawlahu malaikatun min nur ala khailin min nur bi aidihim mihrabun min nur yusabbihuna hawla dhalikal bahar subhana dhil mulki wal malakut subhana dhil izzati wal jabarut subhanalladzi hayyun la yamut subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Ujar Nabi kita, itu tasbih malaikat yang mana mereka itu berkeliling di lautan cahaya. Di mana letaknya lautan cahaya itu? Di atas langit yang ketujuh sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lautan daripada cahaya. Nah di situ ada malaikat-malaikat nang tugasnya tadi bertasbih itu. Lalu ujar Nabi kita, paman qalaha fi yaumin aw syahrin aw sanatin marratan aw umrihi
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar walau kanat mithla zabadil bahar aw mithla ramlin alij aw farrin minaz zahab. Barang siapa yang mengata tasbih malaikat tadi, manusia siapa yang mengata tasbih seperti malaikat tadi sehari atau dalam sebulan atau dalam setahun atau seumur hidup sekali, Allah ampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, sekalipun banyaknya dosa-dosa itu seperti buih di laut atau seperti tumpukan pasir-pasir yang ada di muka bumi ini, atau dosanya itu dosa yang besar seperti lari daripada medan perang. Nah, ada malaikat yang tasbih seperti itu dan dianjurkan oleh Nabi untuk membaca itu. Kadakawa tiap hari, sebulan sekali, kadakawa setahun sekali, kadakawa seumur hidup sekali. Nah, jadi baik kita baca seumur hidup sekali barang ini. Nah, jadi kalau membacakan diiringi kena artinya dahulu, subhanadzil mulki wal malakut, maha suci Tuhan yang mempunyai alam mulki dan malakut. Subhanadzil izzati wal jabarut, maha suci Tuhan yang mempunyai kemuliaan dan alam jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Tuhan yang hidup dan tidak mati. Subuhun kudus, maha suci Rabbul malaikati warruh, Tuhannya malaikat dan roh. Nah, itu artinya. Jadi kita baca sekali. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Nah, seumur hidup sekali membaca itu diampuni Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.